Wijayanti, dosen biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini dibuat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan tentang RPS mata kuliah fitohormon yang saya ampuh. Jadi untuk CPL, yang pertama adalah menginternalisasi nilai kemanusiaan, norma etika akademik dalam meningkatkan kecerdasan emosional, serta menjunjung tinggi trilogi Unisma Malang. Yang kedua, menginternalisasi ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dalam kehidupan profesional. Keterampilan umum, mampu menunjukkan problem solving, teamwork, leadership, communication, computing, and entrepreneurial dalam bidang umum maupun biologi. Untuk CPL keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk CPL pengetahuan, menguasai prinsip, konsep, dan aplikasi ilmu dasar dan biologi secara holistik sesuai perkembangan zaman. Menguasai konsep aplikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat yaitu menguasai prinsip dan sejarah penemuan sebagai dasar ilmu fitohormon, kemudian menerapkan pemahaman, konsep, dan teknologi tentang sejarah, struktur, biosintesis, dan metabolisme fitohormon. Di sini ada hormon auksin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam salisilat, asam jasmonat, brasinosteroid, dan poliamin. Ini ada mini project. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi fenomena terkait fitohormon dalam upaya konservasi dan pengelolaan biodiversitas berbasis aswaja. Untuk materi pembelajaran ada 14. Yang pertama, pendahuluan tentang apa itu fitohormon dan ilmu yang berkaitan serta kontrak perkuliahan. Yang kedua, ada arti fitohormon, sejarah dan pembedaan hormon dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Ketiga, sejarah, struktur, biosintesis dan metabolisme hormon auksin. Yang keempat, sejarah, struktur, biosintesis, metabolisme hormon giberelin. Yang kelima, giberelin dan aplikasinya, ini dirangkai dalam satu mini project. Yang keenam, sejarah, struktur, biosintesis, dan metabolisme hormon sitokin. Yang tujuh, sejarah, struktur, biosintesis, dan metabolisme hormon etilen. Kemudian sejarah, struktur, biosintesis, dan metabolisme hormon asam absisat. Yang kesembilan, tentang asam salisilat. Yang ke-10 tentang asam jasmonat. 11 hormon brasinosteroid dan ada kuis. Kemudian yang 12 adalah poliamin. Yang ke-13 penggunaan hormon-hormon di dalam kultur jaringan secara in vitro. Dan yang terakhir adalah penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh itu pada bidang biologi, pertanian, dan lain-lainnya. Untuk materi 14 ini ditutup dengan UAS. Di tengah semester ada UTS. Itu demikian pemaparan RPS. Mari kita lanjutkan dengan pengajaran fitohormon dalam kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asiftar ibadil yasari sayyid
terakhir, pertemuan terakhir kita mulai dari apa? Penggunaan ZBT pada kultur jaringan. Ya. Pengaruhnya apa kira-kira? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya fitohormon atau ZBT dalam kultur jaringan bisa mempercepat pertumbuhan. Ya. Jadi kalau tidak ada ZBT mungkin bisa tumbuh tapi tidak cepat gitu ya. Jadi mereka mempercepat pertumbuhan gitu ya. Ada auksin, ada apa? Sitokin. Terus nah ini biasanya ada beberapa jenis auksin sitokin yang digunakan dalam kultur jaringan ya. Hari ini saya lanjutkan lagi tentang ZBT yang digunakan untuk sehari-hari ya. Kemarin kan di bidang kultur jaringan sebenarnya sama aja sih dalam bidang biologi ya. Tapi ini saya lanjutkan lagi. Nah di sini contohnya ada tumbuhan terbesar dan paling beragam. Nah ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Kalian tahu ya, itu mahal gitu ya. Selain mahal juga sulit untuk berkembang ya. Berarti kan harus ada tambahan ya yang bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan gitu ya. Selain kultur jaringan juga dilakukan pertambahan itu tadi, penambahan ZBT ya. Kemudian ini contohnya adalah auksin. Nah kemarin juga ada contoh tentang PLB, masih ingat ya? PLB yang kecil ya dari kultur jaringan. Pada perkembangan anggrek adalah pembentukan fotokom dan pematangan ovarium. Nah, ini terlibat dalam pembentukan tunas dalam perkecambahan anggrek ya, ini pembentukan PLB dan embryogenesis dari anggrek itu tadi, sistematik ya. Nah, ini auksin sudah dipelajari di awal bagaimana strukturnya, terus mekanismenya gitu ya. Ya, di sini tinggal penerapannya. Terkena sinar matahari, masih ingat ya? Nah, selnya itu kan memanjang ya, memanjang, membengkok, mengarah ke matahari ya, masih ingat ya? Nah, ini dia selain untuk menginisiasi gaul juga merangsang pembentukan akar ya. Nah, ini memandu respon tropis dan mengatur pola jaringan dalam embrio yang sedang berkembang. Nah, ini adalah contoh dari auksin adalah IAA ya. Ini auksin alami yang paling umum dan digunakan juga sintetik. Auksin sintetik kita auksinnya mana? Secara eksogen ditambahkan ya. Dan penambahannya itu hanya sedikit saja karena di dalam alam sebenarnya auksin juga digunakan sedikit saja ya teman-teman itu. Tapi walaupun sedikit tetap pertumbuhannya bisa cepat ya. Nah ini contohnya sintetik. Kalau misalkan auksin secara alami ini disintetik di pucuk-pucuk, kemudian bergerak secara polar, kemudian secara vertikal tubuh bagian tumbuhan ya. Nah seperti air mancur, jadi ngalir. Terus kita lihat apa itu pucuk dan akar ya, jadi seperti ini ya. Caranya gimana? Dimulai dengan penyerbukan, terus kemudian auksin memerankan peran penting di dalam siklus hidup anggrek seperti tadi ya contohnya. Terus kemudian ini ada contoh gambar tabel sebentar. Nah ini ya. Nah ini adalah responnya, ini ya ada overlap. Jadi ini adalah jenis-jenis auksin yang digunakan untuk pertumbuhan tadi ya. Nah ini ada promote. Promote itu merespon membantu misalkan berkembang. Jadi kalau menghibit itu adalah menghambat ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin itu TGZ ya. TGZ yang ada di kultur jaringan. Ya, jadi auksin itu memulai perubahan peningkatan diameter ovarium ya. Nah itu tergantung spesiesnya karena setiap spesies itu kan mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu ya.
Kemudian ada lagi di sini etilen ya, sebagian besar perubahan dimediasi oleh produksi etilen. Seperti saya sampaikan bahwa fitohormon atau hormon-hormon itu bekerja saling apa? Bersinambungan. Jadi intinya saling terkait kayak kalian gitu ya, berteman. Jadi ada hubungannya, bagaimana interaksinya, tidak bekerja sendiri gitu ya. Kemudian nah ini kombinasi antara oksin dan etilen diperlukan untuk perkembangan ovarium yang optimal. Nah, selain tadi oksin ternyata juga berperan dalam unjuk bunga gitu ya. Ini ada lagi tentang sitokinin dan bensiladenin ya. Ini mempromot inisiasi pembungaan pada anggrek juga ya. Nah, ini IAA itu efektif dalam induksi BA pada pembungaan. Terus kemudian ini ada gambarnya ya. Jadi ini adalah proses auksin dalam menginduksi embriogenesis ya, menuju ke germinasi. Ya, jadi dari urutan A ini sampai ke sana. Jadi ada proses embriogenesis ya. Terus kemudian ada pematangan biji sama germinasi ya. Kalau yang bawah ini adalah embriogenesis. Penggunaan ZPT pada kultur jaringan yang pernah dilakukan di sini itu adalah IBA dan BAP. Nah, ini dicobakan pada anggrek dendrobium ya. Nah, ini judulnya pengaruh pemberian IBA dan BAP dengan kombinasi konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan seedling. Jadi seedling itu yang kecil-kecil itu ya, anggrek yang kecil-kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Ini mengetahui pengaruh IBA dan BAP terhadap pertumbuhan anggrek dendrobium ya. Kemudian konsentrasinya itu seperti apa yang terbaik gitu ya. Setelah dilakukan penelitian ternyata gini ya. Jadi pemberian tadi, kombinasi tadi dapat mempengaruhi pertumbuhan yaitu dari tinggi tanamannya, diameter, luas daun dan ketebalan daun. Jadi ini diukur satu-satu. Kemudian diketemukan konsentrasi yang bagus itu adalah 200 ppm dan BAP-nya 3 ppm. Nah, jadi banyak yang IBA-nya daripada BAP-nya. Jadi tergantung kita itu mau cari apa sih gitu ya. Kita misalkan mau menumbuhkan shootnya, pengen shootnya itu lebih cepat. Nah, itu kombinasinya konsentrasi dibuat berapa. Terus kalau root yang akarnya apa? Jadi konsentrasinya itu diubah-ubah bagaimana kebutuhan kita sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian hasil rata-rata kombinasi tadi terbaik pada tinggi tanaman ini 5,25 dan diameter 7,83. Terus diukur luas daunnya juga. Ini saya langsung aja di kesimpulan dari penelitian tersebut. Terus ada lagi penelitian tentang pengaruh variasi konsentrasi IBA ya. IBA itu singkatannya ini ya, indol butirik asid terhadap pertumbuhan akar ya. Sekarang akarnya aja gitu, seperti apa? Dan menggunakan media mos putih, tahu nggak? Ternyata di anggrek itu banyak sekali media yang digunakan. Ada mos putih, ada mos hitam. Yang keras apa? Mos putih, mos hitam. Yang keras. Media tanam ya Bu. Nah, media tanam. Kalau untuk yang di greenhouse-nya itu ada mos putih, mos Ya. hitam, terus yang Sabut. arang aktif, Oke, arang aktif. terus Perlet mungkin ya? Oh. Ada perlet. perlit, permikulit. Banyak ya. Oke, jadi di situ seperti apa kalau ditanam di mos putih? Karena banyak sekali media. Bagaimana cara memilih media? Tergantung apa tujuannya. Ada yang cepat menyerap air ya, ada yang cepat kering gitu. Tergantung kita mau penelitian apa. Setelah dilakukan penelitian ini adalah contoh ya. Jadi induksi dari akar. Nah, ini ada yang A ya. Yang A1, A2, A4 itu adalah induksi akar ya. Kemudian kalau yang atas itu adalah daunnya ya, pertumbuhan ke atasnya. Ya, ini dilihat. Jadi dengan tumbuhnya akar yang baik ya setelah aklimatisasi. Jadi intinya perlakuan ini setelah aklimatisasi, kalau ya aklimatisasi. Jadi setelah dari botol itu dikeluarkan terus diaklimatisasi gitu ya. Nah, ini pertumbuhan tanaman
baik setelah dikasih hormon-hormon ini ya, jadi berhasil. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi IBA tadi berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang dan jumlah akar. Karena di dalam kultur jaringan akar itu sangat penting ya. Jadi bagaimana akar itu menyerap air, menyerap nutrisi yang biasanya di dalam botol, biasanya mereka kan santai-santai ngambil nutrisi yang ada di botol ya, enak-enak gitu, terus keluar bagaimana, yaitu harus penyesuaian. Kemudian ada konsentrasi IBA, ya ini sebesar 0,25 ya, ini adalah konsentrasi yang terbaik. Kalau yang IBA 1 mili sudah lebih banyak ya dari baru. Jadi ada muncul akar baru. Kalau yang tadi akar itu akar pertumbuhannya ya. Kalau akar baru itu muncul baru. Ya, jadi tambah. Terus ada lagi tentang penelitian tentang ini ya. Konsentrasi IBA pada media arang. Nah, ini medianya beda lagi. Apakah sama gitu ya? Tapi beda spesies juga gitu ya. Jadi dari penelitian tadi bahwa IBA tadi yang optimal ya, panjangnya dengan konsentrasi 1 mili ya, ini panjangnya seperti ini ya. Jadi dilihat setiap konsentrasinya akan berbeda-beda. Terus kan. Jadi mungkin dari sini ada yang menanyakan, intinya fitohormon itu untuk atau ZPT untuk pertumbuhan. Terus kemudian kalau untuk akar mempercepat juga kan? Ya. Jadi ZPT itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, makanya secara eksternal ditambahkan ke tumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan daun ya, pembukaan. Terus bisa digunakan untuk kultur jaringan, terus pertanian ya. Kemarin juga ada yang untuk mempercepat pembungaan, ingat ya, untuk mempercepat pembuahannya itu matang. Pas praktikum kemarin gimana? Gas apa? Etilen. Gimana reaksinya? Sofia, coba gimana? Ceritakan tentang etilen. Buah yang akan dimatangkan, terus kemudian kami menggunakan buah pisang sebagai, kita mengambil gas etilennya dari buah pisang. Yang tidak diberi buah pisang itu kita mengamati selama 1 minggu, dia 1 minggu itu matang tapi belum yang matang. Nah, kalau yang ditambahkan sama gas etilen dari pisang itu, buah nanasnya itu yang benar-benar matang banget sampai kuning, sampai hampir busuk ya. Oh betul. Oke. Perbandingannya apa? Dengan perbandingan apa? Ada yang nggak didekatkan yang matang nggak? Oh iya, sama pakai karbit. Oh iya, kalau pakai karbit gimana? Kalau karbit lebih cepat yang pakai pisang. Pakai pisang? Karena pisang. Oh, iya, pisangnya matang matang. banget. Oke. Jadi intinya gas etilen itu adalah salah satu hormon yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mempercepat pemakanan buah. Oke ya. Oke, ada lain. Silahkan berdoa. Ayo berdoa. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina rabbana zidna ilman nafi'a lana kulla umurina waghfir lana jami'al khotoya wardo anna kulla ahwalina wa barik wahtim lana husnal khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.